ya teman-teman, sekarang saya mau sharing ya nih tentang chamber tambahan yang sudah saya buat dan saya terapkan di sini. Mungkin saya akan perjelas lagi untuk settingan ini ya teman-teman, karena kemarin kan kita bahas tentang endapan ya, di endapan. Nah sekarang saya sudah dibalik nih, untuk bagian mekanis saya letakin di depan ya. Mungkin saya akan jelaskan nanti ya. Untuk hasilnya cukup lumayan teman-teman, cukup lumayan karena kemarin saya tambahin batu apung sekitar 5 kiloan atau lebih gitu ya. Ada dua wadah gitu ya, dua waring, satu-satu ya kanan kiri, dan agak berkabut sedikit ya, berkabut sedikit. Mungkin 2 mingguan baru clear. Oke, kita lanjut ya. Untuk hasilnya lumayan oke, jernih. Ikan juga nggak mengalami kendala apa-apa, sehat semua ya. Nah, untuk pari juga aktif, nggak ada masalah. Untuk ikan bebas juga markingnya tebel-tebel banget ya. Oke, terus kita lanjut ke bagian settingan ini. Mungkin kalian penasaran. Nah, ini sudah saya perterang lagi biar enak. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kemarin kan endapan ya, sekarang saya mekanisnya di depan. Karena apa? Karena saya pengennya seperti settingan pada awal ya. Jadi untuk mempermudah saja sih, mempermudah supaya saya ganti kapas ya. Kapas, sebenarnya saya nggak akan ganti kapas. Saya pengen merubah untuk mekanisnya ini. Di bagian ini full biofoam dan di bagian ini akan dikasih jet mat. Nah mungkin saya akan tabung lagi untuk budgetnya ya. Jadi nggak mungkin bisa kalau dua-duanya ini langsung dibeli ya, otomatis mahal banget. Jadi kita tabung dulu. Jadi seadanya dulu. Sekarang tetap pakai jaring nelayan juga sudah maksimal ya. Tapi pengen yang lebih praktis. Kalau biofoam kan kotak ya, kalau dicuci itu gampang. Kalau ini kan agak susah ya. Itu kekurangannya di sini saja. Tapi kalau untuk kepadatannya, untuk bagian pemfiltrasiannya, ini cukup membantu teman-teman karena ini murah dan efektif juga ya. Efektif untuk menyaring di bagian mekanis ya. Oke, untuk box ada dua ya. Chamber tambahan ini ada dua dan dihubungkan dengan watermore ya. Ini untuk pembuangannya. Dan yang saya rasa kalau di tempat-tempat seperti ini, di ruangan seperti ini, walaupun pakai nih, ada yang bilang suruh pakai kayak gini di bagian chamber ini, menurut saya sama-sama ribet sih. Menurut saya sama-sama ribet, karena pembuangannya juga harus pakai selang. Jadi menurut saya sih kalau seperti ini, nggak perlu juga teman-teman. Jadi langsung chamber tanpa adanya pembuangan seperti ini juga bisa sih, pakai selang lah biasa sifonnya. Menurut saya sih seperti itu. Ini menurut saya ya tetap harus pakai selang gitu. Tapi nggak apa-apa, cukup membantu dan tidak becek gitu. Kalau pakai selang kan becek ya. Oke, sama ya, untuk kekuatannya sama, masih sama. Saya jalan 7000 dan di bagian ini juga sama, settingannya sama dua-duanya. Untuk tingginya ini 50 ya. Saya ada kesalahan sedikit di sini. Sebetulnya kalau saya kemarin nggak pasang pocket entry di belakang, langsung buang, lubang otomatis makin turun ya. Jadi nggak terlalu tinggi airnya nih. Ini airnya di sini nih teman-teman. Nah ini ya, tuh lubangnya tuh. Nah ini harusnya bisa jadi wet entry sementara. Air sampai sini nih. Jadi wet entry-nya sedikit, tapi nggak muncrat nggak apa sih. Karena ada biofoam ya, jadi aman, nggak muncrat tuh. Tuh ya, nggak muncrat ya. Jadi aman banget tuh, nggak luber, karena saya juga udah wanti-wanti untuk biar nggak luber di sini nih. Bentar teman-teman. Nah di sini saya turunin 1 cm. Kalau misalnya di sini ada kendala apa, harus luber gitu ya, air bisa ke sini langsung pergi ke sana pembuangan ya. Oke, lanjut. Sama ya settingannya, jadi lebih enak di sini nih. Nah oke, untuk di bagian sini saya ada Kalnes K1 campur nih.
8 sama 10 mm ya. Jadi lumayan untuk ini ada ini nih, ada air terjun untuk memutarkan cutlass. Lumayan cutlass muter semua tuh. Mantap jiwa ya. Jadi cutlass, jadi sebelumnya kan di chamber yang kedua, ini jadi ke satu ya. Dan ditransfer di sini nih teman-teman, dari chamber mekanis ini ya ditransfer ke belakang tuh. Jadi nanti mekanisnya terpisah. Jadi pengennya saya sih lebih mempermudah gitu ya. Jadi lebih maksimal dan mempermudah saat pemfilteran dan saat maintenance. Oke ya, mantep banget ya tuh. Sama di sana juga sama. Nah, di sana tuh kelihatan ya. Tuh ya. Mantap sekali lah. Ada tumbuh-tumbuhan juga sekarang. Saya sudah perbarui. Ya. Keren lah pokoknya teman-teman. Kepada lampu itu keterangan kemarin ditutup sih, sekarang nggak ditutup. Jadi untuk overflow juga aman, nggak luber, nggak apa, dan nggak tekor karena settingannya juga sama ya. Jadi kalau untuk bagian atas turun terus stop air di sini tetap sampai lubang ini, stopnya lubang ini tetap, dan tetap patokannya di subfilter yang belakang. Itu ya teman-teman. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk overflow. Jadi saya pengen beda aja sama yang lain gitu ya. Jadi kalau tampilan itu saja mungkin kalian sudah nggak asing gitu ya. Jadi saya pengen temanya tema Agustusan kayaknya ini. Jadi ada kapura. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk hasil lumayan membantu. Jadi semakin kecil juga ini bagian kapasnya. Jadi semakin hemat. Tapi emang tujuannya saya nggak akan pakai kawat putih ya. Jadi saya pakai biofoam full nyampe bawah, baru jetmat ke atas. Nah gitu ya. Saya fokusnya di kotoran yang paling kecil-kecil, paling halus, partikel paling halus, biar ngendap di sini. Udah steril, terkontrol, baru di sini nih. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, umpama kalian pakai filtrasi yang lebih bagus lagi, pasti ini akan ngeblok ya, nggak akan naik lagi. Nggak akan ke pompa ke bagian atas lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk hasilnya lumayan lah ya, lumayan enak. Oke ya, lumayan lah ya, lumayan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk sharing-sharing perkembangan tank yang saya punya. Karena saya punya tank satu aja ya teman-teman, karena fokusnya di sini. Saya juga pengen coba-coba filtrasi yang lain gitu ya, yang mungkin saya belum tahu dan saya pengen pelajari. Jadi ya lumayan, hasilnya cukup membantu saya. Tetap untuk pembantu ada Garmin kemarin menstabil marking juga, jadi stabil markingnya ya. Pari juga aktif ya, jadi nggak ada masalah sama wetband. Oke teman-teman, itu saja ya, jangan berpanjang lebar, kita gas besok lagi. Kita pengen bahas tentang sirkulasi, tentang aliran di tank ini gitu ya. Pengen sharing-sharing aja, pengen berbagi pengalaman untuk teman-teman di sini. Oke, kita jumpa di video berikutnya.